dikeluarkan secara rapih, termasuk otaknya yang diganti dengan jumlah garam yang besar. Assalamualaikum, hai guys, welcome back, balik lagi bareng aku Sinta Puspita. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang salah satu novel yang cukup mengerikan, terhoror, sangat-sangat misterius. Semua akan kita bahas berdasarkan teori-teori yang telah diteliti dan juga berdasarkan cerita-cerita yang telah tersebar di kalangan masyarakat. Tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan dirinya sendiri. Dia sangat sadis dan dia masih berkeliaran. Seorang pianis ditemukan mati terduduk di depan pianonya dengan bibirnya terjahit, bola matanya dirusak, meninggalkan lubang hitam yang amat mengerikan. Rambut palsu merah panjang menutupi kepalanya, sementara otak dan organ-organ tubuhnya telah dikeluarkan secara paksa. Kulitnya memucat seputih garam, bukan seputih garam, tapi seluruh tubuh pianis itu benar-benar dilumuri adonan garam. Kiri lamari penyidik kasus ini terus-menerus dihantui lubang. Mata hitam sang pianis, mata yang seakan meminta pertolongan sambil bertanya, "Kenapa aku mati?" Saya sangat tertarik dengan salah satu novel ini karena mengangkat ide ceritanya tentang filosofi garam. Saya juga sangat merasa kagum atas kepiawaian si penulisnya dengan mencari benang merah di atas cerita di dalam novel ini. Benang merah serta latar belakang yang diungkapkannya itu cukup rumit sehingga membuat para pembacanya penasaran dengan cerita apa aja yang terjadi di dalam novel ini. Hal yang paling menarik lagi di dalam novel ini adalah benang merah yang dibentangkan oleh si penulisnya, mulai dari karakter detektifnya hingga karakter si pembunuhnya yang berdarah garam mempunyai kaitan erat dengan latar belakang psikologi mereka. Kisah-kisah bertema serial killer ini atau pembunuhan berantai memang sangat menarik untuk dibaca ataupun dibahas saat ini, meskipun sangat-sangat terkesan keji untuk mengagumi sosok yang menghabisi manusia secara brutal dengan melakukan ritual-ritual pada korbannya. Namun hal inilah yang ternyata banyak banget menarik perhatian para minat pembaca. Tipikal kisah serial killer ini tidak hanya seperti cerita misteri di mana kita berusaha untuk menebak si pelakunya saja, akan tetapi misteri sesungguhnya di cerita serial killer ini adalah apa yang sebenarnya yang ada di benak pembunuh berantai ini. Disinilah para pembaca diajak untuk melakukan perjalanan memasuki labirin pikiran mereka. Novel ini bisa dikatakan masuk ke dalam kategori serial killer atau juga bisa dikategorikan sebagai novel detektif karena mengingat banyaknya kejadian-kejadian di dalam novel detektif yang tokoh antagonisnya adalah pembunuhan berantai. Novel ini merupakan novel asal Indonesia, yaitu penulisnya adalah Ruwi Meita dengan judulnya Misteri Patung Garam. Diterbitkan oleh Gagas Media beberapa waktu lalu pada tahun 2016. Kita masuk membahas tentang alur dari cerita novel Misteri Patung Garam ini. Novel ini diawali dengan seorang wanita muda yang ditemukan tewas secara mengenaskan. Korban yang merupakan seorang pianis terbunuh dan ditinggalkan oleh pelaku dalam keadaan yang tidak wajar. Tubuhnya dipenuhi dengan baluran garam sehingga terlihat bagaikan patung berwarna putih yang artistik. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemeriksaan forensik, organ-organ yang di dalam tubuh korban dikeluarkan secara rapih, termasuk otaknya yang diganti dengan jumlah garam yang besar. Jadi ceritanya pembunuhnya itu terobsesi dengan kisah Idris, istri dari Nabi Lut. Jadi dia seorang wanita yang dikutuk oleh Yang Maha Kuasa menjadi patung garam karena dia melanggar larangan Yang Maha Kuasa untuk tidak melihat ke belakang. Nah, tidak lupa pula penulisnya juga menyisipkan kisah cinta yang romantis antara Kiri Lamiri dengan Kenas. Nah, Kiri Lamiri ini adalah seorang polisi yang menangani tindak kriminal. Dia pernah memecahkan kasus segitiga biru hingga nama Kiri ini mencuat menjadi sebagai polisi yang cukup diperhitungkan untuk menangani kasus-kasus pembunuhan besar. Karakter Kiri ini adalah tipe-tipe cowok cool yang selalu sibuk dengan pekerjaannya sampai sering lupa sama pacarnya.
Dia juga pandai masak BTW. Nah, karakter Kenneth sendiri adalah dia si fotografer traveling yang dia tuh kayak tomboy gitu, namun dia menyukai wet girls. Dan dia juga gadis yang sabar banget dalam menghadapi sikap dari pacarnya yaitu Kenneth. Walaupun seperti itu, dia juga hadir sebagai bagian yang mencoba untuk mengobati jiwa Kiri. Nah, ada juga karakter dari Ireng. Jadi Ireng ini adalah sosok nama laki-laki yang tampak mirip dengan Kiri pada saat dia seusia Ireng gitu. Ireng ini adalah seorang pencopet, jadi dia sudah tidak punya siapa-siapa karena Kiri, Ireng itu menemukan sebuah keluarganya. Banyak pertanyaan yang timbul yaitu kenapa sih harus menggunakan garam gitu kan? Kenapa pelaku membunuhnya mengubah korbannya itu menjadi terlihat seperti patung garam? Nah, kenapa? Nah, Kiri itu mencoba menyelami pikiran dari si pembunuh karena sebelum bisa menemukan jawaban apa sebenarnya motif dari si pelaku, korban lainnya yaitu seorang pelukis wanita juga ditemukan dengan keadaan yang serupa, disusul dengan korban lainnya yang rata-rata berjenis kelamin wanita. Kiri akhirnya menemukan titik terang, yaitu tentang latar belakang sang pelaku yang tentunya dipenuhi dengan beberapa adegan yang cukup menegangkan. Setelah saya membaca novel ini, ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan. Nah, yang pertama, saya harus memberikan kredit positif dulu terhadap penulisnya yaitu Ruwih Mehta, yang seingat saya, beliau ini adalah penulis yang banyak menulis tentang kisah-kisah horor. Nah, mungkin satu-satunya novel yang perpaduan kisahnya itu tentang kriminal, misteri, detektif, dan juga thriller yang pernah ditulisnya. Saya mengatakan perpaduan itu ada di dalam satu novel ini. Mungkin sedikit komentar aku tentang novel ini adalah dia terlalu pendek bila dikategorikan sebagai novel serial killer atau thriller. Nah, yang kedua, sang penulis ini lebih mengangkat porsi tokoh dari protagonisnya dibandingkan dengan tokoh antagonisnya, karena novel ini tuh menurut aku lebih cocok dikategorikan sebagai novel detektif karena tokoh protagonisnya tidak banyak disorot di dalam novel ini. Nah, pembacanya lebih digiring untuk jatuh cinta dengan tokoh Kiri Lamiri. Nah, biasanya novel bertema serial killer ini adalah tokoh antagonisnya juga mendapatkan porsi yang sama dengan tokoh protagonisnya. Nah, seandainya penulis tidak hanya menulis motif atau masa lalu dari sang pelaku di lembar-lembar terakhir, mungkin novel ini akan lebih komplit lagi gitu. Tidak bermaksud untuk membandingkan, saya mencoba untuk memberikan gambaran bahwa novel ini tuh setipe dengan novel The Bone Collector karya dari Jeffrey Deaver yang lebih menyorot Lincoln Raymel dibandingkan dengan pembunuh berantainya. Nah, juga setipe dengan Drakely Dreamer Dexter karya dari Jeff Lindsay. Nah, tentunya mungkin lebih simpel dari novel-novel luar negeri. Ketiga, saya sangat mengapresiasi para tokoh yang terlibat di dalam novel ini. Nah, khususnya itu adalah Kiri Lamiri yang bisa dianggap sebagai detektif di novel ini. Bahwa ia adalah sebagai polisi yang berhasil memecahkan kasus misteri segitiga biru sebelum dia pindah ke Surabaya. Saya sangat memikirkan apa sih alasan si penulis dalam menciptakan karakter nama yang unik banget sebenarnya di dalam novel ini. Kisah cinta antara Kenneth dengan Kiri yaitu mengingatkan saya tentang kisah Letnan Daud Hakim dan juga Trista karya S. Marah Gidi. Jadi mereka berdua itu sama-sama bahu-membahu dalam memecahkan sebuah kasus. Yang keempat itu adalah sang penulis melakukan riset yang lengkap dalam menuliskan istilah-istilah forensik dalam novel ini, seperti istilah forensik, patologi, metalurgi, dan juga lain-lain banyak diperlihatkan di dalam novel ini. Nah, di awal novelnya memang sudah dijelaskan bahwa sang penulis banyak dibantu oleh pihak kepolisian khususnya mengenai istilah forensik yang berkaitan dengan penyelidikan kepolisian. Salah satu hal yang mungkin jarang dilakukan oleh setiap penulis pada cerita detektif di Indonesia. Mungkin yang kurang
kena bagi saya itu adalah karakter antagonisnya dan juga motifnya yang menurut saya tuh kayak kurang psikopat aja gitu. Melihat dari metode pembunuhannya yang ia lakukan dengan menjadikan korbannya seperti patung garam. Nah, sebenarnya itu saya sudah artistik banget dan udah cukup gila. Tapi di bagian kesimpulannya ketika pelaku itu berhadapan dengan Kirill Ramirez dan menceritakan kenapa ia melakukan rangkaian pembunuhan tersebut, kayak ngerasa kurang kena aja gitu, kurang gila aja gitu. Bila ada seorang pembunuh yang menjelma sebagai seorang penghukum karena para korban adalah orang yang bersalah, maka latar belakangnya seharusnya dibuat lebih kuat lagi dan seharusnya lebih banyak korban yang berjatuhan. Tapi hal ini tertolong dengan apa yang diceritakan pada bagian epilog di dalam novel ini. Tadi pembahasan, komentar, dan juga kritik aku tentang novel yang berjudul Misteri Patung Garam. Menurut kalian, apakah novel ini seseram itu untuk dibaca? Atau kalian punya hal-hal yang lebih menarik lagi untuk dibahas? Silahkan komen di bawah, dan setelah ini aku akan punya sesuatu hal yang lebih menarik lagi. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini untuk dukung aku, karena aku gak sabar pengen ketemu sama kalian lagi. See you next time video.